Saudara selamat pagi, terima kasih saya bisa menyapa saudara dengan renungan pagi. Kali ini saya beri tema orang Kristen sebagai warga negara dan sebagai warga masyarakat. Teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyinya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang kasih, kita sebagai orang Kristen adalah juga warga negara dan warga masyarakat. Sebagai warga negara kita harus tunduk kepada semua lembaga manusia. Itu teks kita mengatakan. Khususnya kepada pemerintah karena pemerintah itu berasal dari Allah. Roma pasal 13 ayat 1. Tuhan Yesus sendiri waktu dijebak dengan pertanyaan orang-orang Farisi. Orang Farisi adalah orang-orang yang sangat ahli dalam berbagai bidang keagamaan dan hukum. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah orang membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan kata-kata yang tegas, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Matius pasal 22 ayat 21. Saudaraku, di samping itu teks kita juga menjelaskan panjang lebar bahwa pemerintah atau raja dan para wali dalam konteks sekarang itu berarti presiden, kabinet, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Mereka semua itu adalah para penguasa yang berkuasa dan diberi wewenang oleh Tuhan untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kalau tidak ada pemerintah, saudaraku, maka kacaulah dunia kita. Bisa jadi kalau kita sedang naik motor dan disenggol sama becak, maka tukang becak akan merampas motor kita. Walaupun tukang becak itu sebenarnya yang salah, bukan kita yang salah. Karena, saudaraku, tidak ada penguasa dan tidak ada hukum yang melindungi. Nah, dalam hal ini, saudaraku, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menghormati, mentaati, dan bahkan mendoakan pemerintah yang ada. Sehingga kita bisa menjadi warga negara yang baik. Mengapa juga alasannya adalah karena pemerintah itu adalah bukan saja ditetapkan Allah, tetapi juga pemerintah telah berjasa demi rakyat banyak. Pemerintah yang membangun berbagai infrastruktur, jalan-jalan raya, yang menyediakan pelayanan publik seperti PLN, perusahaan listrik negara, seperti Telkom, kantor pos, dan berbagai hal yang lain. Pemerintah juga yang menyediakan polisi sehingga hukum ditegakkan, sehingga yang lemah dilindungi. Kalau tidak ada polisi, maka yang terjadi adalah homo homini lupus, yang kuat, yang menguasai yang lemah. Dan saudara, itulah sebabnya bagi kita dinasihati supaya kita tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, saudaraku, kita juga dinasihati sebagai warga masyarakat supaya dalam kehidupan bermasyarakat kita bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, dan juga kebersamaan. Bersama-sama saling bantu-membantu, tolong-menolong, tanpa melihat siapa kita, siapa sesama kita. Kita sebagai warga bangsa, bahu-membahu, siapapun kita, tanpa pandang bulu. Walaupun kita berbeda-beda dalam banyak hal, tetapi kita adalah satu nusa, satu bangsa. Kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dalam masyarakat. Sehingga masyarakat di mana kita tinggal menjadi masyarakat yang kondusif, aman, dan tentram. Saudaraku, itu sebabnya teks kita mengatakan supaya kita sebagai warga gereja, sebagai warga negara, kita tunduk kepada pemerintah. Dan sebagai warga masyarakat, kita bahu-membahu, bersatu dalam kesatuan, saling mengasihi, saling menghargai. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami rindu menjadi warga negara yang baik. Kami rindu juga menjadi warga masyarakat yang baik. Supaya kami semua menikmati kebersamaan dalam kasih Tuhan. Selalu kami doakan negeri kami diberkati. Ada pandemi yang belum teratasi. Ada ancaman krisis BBM, ancaman krisis pangan di sana-sini. Tuhan berkati Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami. Bisa memimpin dengan arif dan demi
kebaikan negeri tercinta. Inilah doa kami, Tuhan berkati kami. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi.